Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, saya baru tahu ada pesantren lintas agama dari media sosial. Pesantren tersebut baru didirikan setahun yang lalu di Kediri, Jawa Timur. Santrinya tidak hanya dari kalangan orang Islam, tetapi ada umat agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tujuan dari pesantren lintas agama ini didirikan adalah agar bisa mencetak generasi Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan atas karunia tanah air dan juga negara Republik Indonesia, terlepas dari apapun agama dan keyakinannya Bu ya, sehingga dapat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 dan perdamaian dunia. Pesantren tersebut dinamakan Pesantren Jati Diri Bangsa. Bagaimanakah pendapat Buya mengenai hal ini? Syukuran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu pasti apa tujuan didirikan pesantren tersebut. Kemudian cara belajarnya juga seperti apa, kita tidak tahu. Kemudian yang diajarkan juga apa di dalamnya. Kalau pesantren dengan bermacam-macam agama misalnya, ternyata yang di dalamnya diajari untuk cocok tanam kan lain cerita. Tapi kalau yang diajarkan adalah misalnya mencampur adukkan agama, itu malah menyusahkan. Menyuruh orang Nasrani belajar ilmu fikih. Orang Buddha belajar ilmunya agama Nasrani. Itu bukan hal yang baik, seolah-olah baik, tidak seperti itu. Kalau membangun toleransi, justru kalau ingin bangun toleransi, adalah justru kembali kepada agama masing-masing. Kita sebagai seorang muslim, nggak usah diragukan lagi, bahasanya sangat tolerir. Dan mayoritas negeri kita adalah kaum muslimin. Jadi kalau ingin membangun toleransi, kebersamaan adalah cukup kita kembali kepada agama kita. Bahwa agama kita adalah lakum dinukum waliyatin. Agama yang indah di dalam Islam, indah. Dan tentunya agama Nasrani, kalau memang mereka punya prinsip yang serupa bahwasanya tolerir, maka tentu seorang Nasrani harus berani menampakkan cara beragamanya. Begitu juga orang Hindu dan orang Buddha, cukup kembali pada agama masing-masing dengan menekuni agamanya. Justru yang paling bahaya yang akhir-akhir mungkin 10 akhir tahun ini seperukan tentang agamanya semuanya sama. Ini menipu orang, mengatakan semua agama sama. Bagaimana? Wong beda kok dianggap sama. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang beda dikatakan sama, orang menjadi bingung karena berbeda. Dianggap oh sama, setelah terjun kok beda. Ini malah menjadi berantem. Wong sama kok beda. Lebih tepat adalah agama Islam beda dengan agama Nasrani. Agama Nasrani beda dengan agama Buddha. Agama Buddha beda dengan agama Hindu. Ini beda. Cuman biarpun berbeda, kita tidak boleh bermusuhan. Itu yang tepat. Bukan dikatakan sama. Oh tidak. Agama Islam beda dengan agama Nasrani. Agama Nasrani beda. Cara konsep ketuhanan juga berbeda. Tapi tidak boleh saling mencaci, saling mengolok. Itu yang perlu. Kalau kita ingin menjadikan agama negeri ini damai, justru kembali kepada agama. Justru orang-orang kurang berpegang pada agamanya, itu yang menjadi masalah. Setelah kita berbeda, perbedaan itu selalu ada, memahami. Jangan disamakan, mohon maaf. Kulit Anda yang sangat putih, lalu disamakan dengan mohon maaf saudara kita yang kulitnya adalah tidak terlalu putih. Ya beda. Akan tersinggung, beda kok dikatakan sama. Suku beda, suku berbeda-beda. Bukankah kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda? Mantapkan, yakni pastikan kita itu memang berbeda, tapi kita tetap tunggal satu. Enggak boleh bermusuhan, itu yang perlu. Maka Islam tidak mengerti, kita tidak mengomentari tentang pesantren tersebut tujuannya apa. Justru kita perlu bahwasanya pesantren, kalau mungkin namanya pesantren saja ya sah-sah aja membuat nama ya. Kalau membuat namanya pesantren, ya tujuannya adalah untuk berkumpulnya orang bermacam-macam, untuk diskusi dan sebagainya, sah-sah saja. Tapi kalau tujuan untuk mempercampur adukkan agama, tidak diperkenankan. Karena orang Nasrani pun yang berpegang kepada agamanya juga nggak mau loh ya. Orang Hindu yang berpegang dengan agamanya nggak mau, karena bercampur aduk agamanya. Memang ada di akhir-akhirnya adalah upaya untuk merusak cara beragama ini.
dianggap sama, kita harus kesawah, kita harus toleransi. Toleransi apa yang diinginkan? Bukan toleransi kadang. Justru memaksa kita harus mengikuti agama orang lain. Agama orang lain mengikuti agama kita. Itu bukan toleransi. Kita punya cara beragama masing-masing. Saudara-saudari yang ada di kaum Kristiani, silakan Anda pergi gereja. Suka hati Anda setiap hari, setiap malam boleh Anda ke gereja. Kaum muslimin pergi ke masjid. Agama lain pergi ke wil. Bila agama lain selain Nasrani ada pergi tempat ibadah masing-masing. Tanpa saya memaksa Anda seorang Nasrani datang ke masjid saya. Dan juga tanpa harus memaksa saya datang ke gereja Anda. Indah. Cukup. Nah, ini keindahan itu sudah ada. Hanya akhir-akhir ini permasalahannya bukan masalah urusan agama ini. Urusan politik bikin berantem ini. Berantem kita tuh macam-macam hari ini. Ribut urusan pemilihan presiden, bulan gubernur ini. Belum lagi media sosial mudah mengadu domba hamba Allah. Yang kata ustadz dengan ustadz juga diantem berantem semuanya. Ya mungkin niatnya yang mendirikan kita tidak tahu persis. Niatnya seperti apa Allah alam, kita tidak duduk dengan beliaunya yang new. Hanya mungkin kalau tujuannya adalah untuk menciptakan keindahan dalam kebersamaan yang penuh dengan toleransi, maka cukuplah kita berpegang dengan agama kita, maka itulah akan kita temukan keindahan dalam kebersamaan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak tahu tujuannya seperti apa, kemudian diajarkan apa, kita belum tahu yang diajarkan kok. Bisa jadi yang diajarkan cuma mantapkan, hei orang Islam belajar kau Islam yang benar. Bahwasanya ini agama ini adalah tidak benar. Hei Nasrani, yakini agamamu begini. Bisa jadi begitu kami tidak tahu, maka kami tidak mengomentari itu. Hanya kalau tujuannya adalah untuk menciptakan keindahan dalam kebersamaan, adalah bukan harus di dalam kita itu sama dalam beragama. Akan tapi justru memahami perbedaan ini agar kita bisa hidup indah. Jadi bukan harus disamakan semuanya. Justru kita harus tahu perbedaan ini. Perbedaan. Beda. Yang beda katakan beda, jangan katakan sama. Wong beda kok dikatakan sama, bingung dong di masyarakat nanti di lapangan. Katanya sama, tak taunya kok beda. Akhirnya dia siap dengan perbedaan. Karena apa? Dianggap sama semuanya. Justru kalau di awal dikatakan kau beda loh ya, beda agamamu dengan agama ini beda. Cuman biarpun berbeda, ingat, jangan mencaci Tuhan, jangan mencaci agama, jangan mencaci muqaddasat. Muqaddasat apa? Sesuatu yang disakralkan. Tidak boleh mencaci. Itu kan indah, selesai. Itu yang diajarkan oleh Islam. Tidak boleh kita mencaci sesembahan orang lain sekalipun, nggak boleh. Biarpun batil menurut keyakinan kita, nggak boleh mencaci. La tasubul ladzina yad'una min dunillah itu kan ada. Tidak boleh kita mencaci. Indah yang ada dalam Islam. Itu saja, mohon maaf kami tidak tahu betul. Nanti insya Allah kalau pas ke diri kita akan mampir mau lihat seperti apa. Kita tidak suudzon kepada orang berniat baik, akan tapi yang kami sampaikan adalah mungkin rambu-rambu secara umum bagi siapapun yang ingin membuat perdamaian antara agama-agama, justru semua berpegang. Bukan istilah pluralisme dan sebagainya, tidak. Pluralisme itu maknanya adalah benar bagaimana kita menyadari dalam kebersamaan adanya perbedaan dalam kebersamaan, bukan disamakan. Memahami perbedaan. Kemudian setelah memahami perbedaan, hidup bersama. Yang kita ada saat memberi dan saat menerima dan seterusnya. Itulah keindahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.